Kronologi serangan dan pertahanan di Laut Merah. Laut Merah dan kepentingan global. Laut Merah merupakan jalur perairan strategis yang menghubungkan Laut Tengah melalui terusan Suez ke Samudra Hindia, menjadikannya salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia. Setiap tahun, jutaan barel minyak dan barang-barang perdagangan global melintasi perairan ini. Stabilitas Laut Merah menjadi krusial tidak hanya bagi negara-negara di kawasan, tetapi juga bagi ekonomi global secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, Laut Merah menjadi titik fokus ketegangan dan insiden keamanan yang melibatkan berbagai aktor negara maupun non-negara. Ketegangan ini muncul bukan semata karena konflik militer, tetapi juga akibat persimpangan kepentingan geopolitik, isu keamanan maritim, serta dinamika lokal di Semenanjung Arab dan sekitarnya. Tulisan ini bertujuan menyajikan kronologi peristiwa secara netral, berdasarkan fakta yang diketahui publik, dan tanpa bermaksud menyudutkan pihak manapun. Bagian I, latar belakang ketegangan regional. Konflik di Laut Merah tidak dapat dipisahkan dari dinamika internal kawasan Timur Tengah dan Afrika Timur. Salah satu konflik utama yang memberikan dampak langsung adalah konflik di Yaman, yang dimulai sejak tahun 2014. Dalam konflik ini, kelompok bersenjata Houthi menjadi salah satu pihak yang terlibat secara aktif dalam dinamika politik dan militer di negara tersebut. Kelompok ini secara de facto menguasai sebagian besar wilayah Yaman bagian utara, termasuk ibu kota Sanaa, dan beberapa wilayah pesisir Laut Merah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sejak mereka memperluas pengaruh ke wilayah pesisir, muncul insiden-insiden yang melibatkan kapal kargo, tanker minyak, dan kapal militer yang melintas di sekitar Selat Bab al-Mandeb. Sementara itu, koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi dan didukung oleh beberapa negara lain juga melakukan operasi militer di Yaman dengan tujuan memulihkan pemerintahan yang diakui secara internasional. Operasi ini turut berdampak pada dinamika keamanan di wilayah Laut Merah. Bagian 2A, kronologi peristiwa penting di Laut Merah. Berikut ini adalah rangkaian peristiwa penting di Laut Merah dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bagaimana kawasan ini menjadi medan interaksi militer dan diplomatik tahun 2019-2021. Awal munculnya ketegangan maritim. Beberapa kapal kargo dan tanker dilaporkan mengalami gangguan saat melewati Laut Merah bagian selatan. Terdapat insiden ranjau laut dan serangan drone yang menyebabkan kerusakan ringan hingga sedang pada kapal sipil. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai memperkuat kehadiran militernya di sepanjang pantai Yaman. Tahun 2022-2023, intervensi multinasional dan upaya keamanan. Amerika Serikat meluncurkan operasi bernama Operation Sentinel, diikuti oleh Prosperity Guardian, yang bertujuan mengamankan jalur pelayaran di wilayah Teluk dan Laut Merah. Beberapa negara Eropa turut mengirim kapal pengintai dan armada pendukung dalam kerangka menjaga stabilitas perairan internasional. Di sisi lain, kelompok bersenjata Houthi menyatakan bahwa aksi-aksi mereka di laut bertujuan melindungi kedaulatan wilayah Yaman dari intervensi luar. Tahun 2024-2025, eskalasi dan tanggapan internasional. Terjadi beberapa insiden penembakan rudal ke arah kapal dagang internasional yang diklaim sebagai peringatan terhadap negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik Yaman. Sistem pertahanan seperti Aegis dan Patriot digunakan untuk menangkal serangan tersebut oleh kapal milik Amerika Serikat dan sekutu. Beberapa kapal komersial dilaporkan mengubah jalur pelayaran mereka, menyebabkan peningkatan biaya logistik dan asuransi maritim. Bagian tadi, perspektif dari berbagai pihak. Untuk menjaga keseimbangan dalam memahami konflik ini, penting meninjau perspektif dari berbagai pihak yang terlibat. Perspektif koalisi Arab dan sekutu. Bagi negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, kehadiran militer di Laut Merah merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional terhadap potensi ancaman lintas batas. Mereka menyatakan bahwa operasi militer yang mereka lakukan bertujuan menjaga kestabilan regional
dan mencegah pengaruh eksternal yang berpotensi membahayakan kawasan. Pandangan Amerika Serikat dan mitra Barat. Amerika Serikat memandang Laut Merah sebagai jalur vital ekonomi global. Oleh karena itu, langkah pengamanan perairan ini dilakukan atas dasar menjaga kebebasan navigasi laut. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan mereka bersifat defensif dan bertujuan menjaga jalur perdagangan tetap aman bagi semua negara. Sudut pandang kelompok Houthi. Kelompok ini menyatakan bahwa tindakan mereka adalah bagian dari perlawanan terhadap intervensi militer di wilayah mereka. Mereka menyebut bahwa serangan yang diluncurkan diarahkan kepada kapal-kapal yang mereka anggap terlibat dalam operasi militer terhadap Yaman. Namun demikian, tindakan ini telah menimbulkan dampak bagi pelayaran internasional yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik. Bagian EV, dampak terhadap stabilitas dan ekonomi global. Dampak dari meningkatnya ketegangan di Laut Merah dirasakan hingga keluar kawasan. Beberapa implikasi yang muncul antara lain, gangguan jalur perdagangan. Kapal-kapal pengangkut barang harus memutar ke selatan Afrika, menambah waktu dan biaya pengiriman. Beberapa perusahaan jasa dan logistik internasional menunda pengiriman melalui jalur Laut Merah karena pertimbangan keamanan, biaya asuransi dan keamanan. Premi asuransi kapal yang melintasi Laut Merah meningkat secara signifikan. Negara-negara pengirim barang menambah biaya untuk keamanan tambahan. Krisis kemanusiaan di Yaman. Ketegangan di laut turut berdampak pada pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah terdampak konflik di Yaman, termasuk akses ke pelabuhan penting seperti Hodeidah. Bagian V, upaya diplomasi dan jalan ke depan. Beberapa inisiatif diplomatik telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara anggota Dewan Keamanan, dan organisasi regional seperti Liga Arab untuk menurunkan eskalasi ketegangan. Di antaranya, gencatan senjata di Yaman, upaya untuk menegosiasikan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik terus dilakukan. Pengawasan internasional atas jalur maritim. Ada dorongan agar dibentuk mekanisme pengawasan netral di Laut Merah untuk mencegah konflik lebih luas. Penekanan pada solusi politik. Banyak analis menilai bahwa tanpa penyelesaian politik di Yaman, ketegangan di Laut Merah akan sulit mereda. Kesimpulannya, tantangan bersama yang memerlukan solusi bersama. Konflik dan ketegangan di Laut Merah mencerminkan kompleksitas hubungan internasional yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Tidak mudah menunjuk siapa yang kalah dalam konteks ini, karena setiap pihak menghadapi tantangan tersendiri, baik dari segi militer, diplomatik, maupun ekonomi. Yang jelas, stabilitas di Laut Merah adalah kepentingan bersama. Diperlukan kerjasama yang lebih kuat antara negara-negara regional dan global, bukan hanya untuk menjaga keamanan pelayaran, tetapi juga untuk membuka jalan menuju solusi damai dan jangka panjang bagi kawasan. Langkah ke depan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer, melainkan memerlukan dialog, kompromi, dan pengakuan bahwa perdamaian yang adil adalah kemenangan bagi semua pihak.